S1, S2, S3 saya masih dalam ruang lingkup AI. Itu yang saya dalami khususnya di sains data. Ini karya ilmiah, ini karya ilmiah. Saya harus bilang ini karya ilmiah. Bahkan di video itu saya bilang dari sedikit banyak pengalaman saya ini kelas dunia. Kelas dunia nggak berlebihan. Saya tidak flowery words ya. Ini memang begitu. Saya amati dari namanya. Sebenarnya ini kan saintifik. Kalau memang di seberang sana pihaknya Pak Jokowi merasa kami kurang up to date atau algoritma terlalu outdated, terlalu jadul, ayolah jangan dikriminalkan. Maksudnya kita diilmiahkan, bukan dikriminalkan gitu loh. Karena kan peneliti tidak boleh bohong. Salah boleh, tidak boleh bohong. Oleh karena itu kerjanya harus terbuka. Nah, ini buku terbuka, ada source code-nya. Bisa direkonstruksi atau nanti saya share aja gratis di GitHub atau lainnya ya. Sekali lagi terima kasih Dr. Rido. Kami menunggu juga review-review dari para ahli, peneliti khususnya di bidang AI, di bidang digital image processing supaya alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu langsung ya. Jadi inilah sebenarnya kami harapkan dari masyarakat ketika memandang sebuah karya ilmiah ya. Jadi artinya kalau mengkritik silakan dikritik ya gitu, karena seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa cepat, ternyata tidak dikira bahwa kita bertemu dengan tiga tokoh yang sangat kita nanti-nantikan, terutama hari ini atau hari kemarin viral sebuah statement dari Bang Ridho ya, jadi tentang penilaian atau boleh katakan orang menyatakan pembelaan yang sangat saintifik sekali terhadap Bang Rismon tentang ijazah. Orang atau tokoh banyak sama sudah membela, tetapi seorang tokoh kayak Mas Ridho ini itu kebetulan memang sangat menguasai di bidangnya, dan beliau yang memang orang tahu bahwa beliau seorang tokoh partai yang selama ini tidak banyak atau belum ada tokoh partai yang menyatakan pembelaan secara tegas. Inilah yang tentu menjadi amunisi. Orang sudah mulai frustasi tentang ijazah ini. Sebenarnya rakyat sudah cukup dengan penjelasan selama ini, tetapi masih terus. Kemarin terakhir bahkan mau dilakukan mediasi dan sebagainya, menjadi ribut. Tahu-tahu Mas Ridho mengeluarkan satu statement yang sangat luar biasa. Ini yang kebetulan malam ini bertemu, kami kepengen mungkin mempertajam poin apa yang memang Mas Ridho kayak tahu yang diperlukan masyarakat, dan tentunya kita mengharap mengharap respon dari Bang Rismon dan Bang Ridho. Silakan Mas Ridho. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi insya Allah saya akan berbicara ini dalam kapasitas saya sebagai full timer akademisi. Kalau di partai saya magang. Magang. Jadi saya beri perspektif dulu karena belum semua mengenal latar belakang saya sebagai seorang akademisi. Jadi dari 2010-an saya sebagai dosen. Sekarang kapasitas saya sebagai Direktur Politeknik AI Budi Mulia II Yogyakarta. Itu kemudian S1, S2, S3 saya masih dalam ruang lingkup AI. Itu yang saya dalami khususnya di sains data. Kemudian saya ada sedikit banyak pengalaman ya dalam bidang jurnal itu. Selain menulis ya karena tugas akademisi ya, tugas ilmuwan lah ya. Itu juga pengalaman review ya. Review jurnal-jurnal yang cukup respektif, bahkan sampai selain seperti PhD dan lain-lain itu ada jurnal scientific report. Itu saya waktu dapat request untuk review itu saya baca berulang kali nggak salah alamat gitu. Karena itu kan Nature ya, jurnal Nature dan sangat respektif. Ini memberikan perspektif dulu. Jadi apa yang saya sampaikan dalam kapasitas dan sedikit pengalaman saya dalam bidang. Nah, ini kira-kira 2 minggu lalu gitu ya. Kalau saya sudah sangat mengikuti Bang Roy dan juga Bang Rismon. Cuma kira-kira 2 minggu lalu ketemu Bang Refli ya. Saya kemudian saya bawa ini 20 buku dari rumah itu. Tapi bukan langsung bawa gitu ya. Ini bentuk support saya gitu. Nah, kemudian memang baru sempat kira-kira berapa hari yang lalu saya coba baca buku ini. Nah,
Kemudian saya memang langsung sangat engage pada khususnya di halaman-halaman dari Bang Rismond, karena banyak technicality di situ yang loh sejauh ini begitu. Nah, dari ini saya ingin memberikan review saya dari sedikit banyak pengalaman saya tadi dalam bidang jurnal, dalam bidang akademisi itu. Ini secara metodologi approach-nya itu defendable, viable. Jadi begitulah bagaimana dunia sains bekerja. Ya, kita berangkat dari hipotesis ya dari kalau kita lihat jurnal-jurnal internasional Q1 itu banyak sekali di bagian awal we assume, presumably dan segala macam. Ini asumsinya pertama kuat berangkat dari awal itu. Kemudian bagaimana konfigurasi urutan tadi dibangun oleh Bang Rismond sangat viable, defendable ya. Jadi tidak ada simpulan pribadi, tidak ada ujuk-ujuk ini A, ini B, ini C gitu. Ya, tapi bahkan di bab awal ya di lintasan stempel itu tidak ada Bang Rismond bilang ini seperti ini. Jadi menyerahkan kepada hasil dari pendekatan image processing tadi yang basisnya matematika gitu ya. Basis matematika jadi eksak, prinsip matematika pasti mutlak ya, tidak ada tawar menawar di situ, itu yang digunakan Bang Rismond. Nah, saya melihat ini sayang sekali tidak terekspos ya. Saya paham, saya maklum karena yang dilawan ya itu yang serba itu tadi yang termol gitu. Termol itu tadi, sehingga yang itu tadi tidak terekspos. Nah, ini calling saya lah, itu saya merasa bertanggung jawab sebagai seorang ilmuwan. Ya, ini saya juga mengajak lah ya. Ini banyak sekali yang jauh lebih kompeten ya dari saya ini. Saya paham betul, banyak saya tahu nama-nama yang ini. Kita harus ya bergerak, harus menyuarakan semua. Ini sebuah karya besar gitu. Nah, hari ini saya mulai selesaikan tadi ya, saya skim lah, mungkin saya akan terus balik karena ini kan buku technicality, ini karya ilmiah ya. Ini karya ilmiah. Saya harus bilang ini karya ilmiah, bahkan di video itu saya bilang dari sedikit banyak pengalaman saya ini kelas dunia. Kelas dunia nggak berlebihan, saya tidak flowery words ya. Ini memang begitu ada. Saya amati dari Bang Roy ya, straightforward gayanya, ya, straightforward, mudah dipahami dan segala macam. Kemudian bahasa populer. Kemudian Bang Roy itu sangat sistematis. Nah, ini Butiva ya, itu saya seperti tadi mereview jurnal-jurnal Q1 tadi. Jadi tidak berlebihan ya. Ini memang benar-benar karya ilmiah. Yang tadi saya pikir ini kalau Butiva dengan karyanya seperti ini itu dapat doktor satu lagi menurut saya. Iya. Karena ini sedikit pengalaman saya tadi saya di waktu master itu double degree ya. Jadi itu basis pengalaman saya, kemudian di Belanda mungkin berapa tahun itu saya cukup lama, kemudian visiting research di Carnegie Mellon University di Amerika Serikat. Itu dasar saya lah untuk berbicara. Jadi mungkin kalau soal dokter, ada yang dulu sudah dapat doktor Andus, tapi kemudian ubah jadi insinyur. Biar nggak terlalu sepadan. Jadi saya mengapresiasi ya, dokter Andus kerja Bang Roy. Maka saya sebut juga ini kerja ilmiah. Gitu. Ini tugas saya untuk memberikan support ya dari sisi sebagai seorang ilmuwan, dari sisi sebagai seorang akademisi ini harus bersuara. Nah, Bang, saya tidak memuji, tetapi saya melihat tadi banyak Genjer itu senang sekali tentang statement Bang tentang itu ya. Seperti seorang profesor yang bisa membawakan sesuatu sangat sederhana, membaca ini dengan cepat dan bisa memaparkan lebih jelas. Mungkin orang belum sempat ya. Nah, saya pengen respon dari Bang Rismond nih tentang pujian-pujian orang dan tentang statement beliau itu, gimana, merasa tersanjung atau ingin mengatakan apa? Terima kasih Dr. Rido, Pak Roy ya. Jadi memang begitulah kerja saintifik ya kan, dikritik, ada yang aplaus, dikasih pujian, tetapi paling sering ya kritik. Nah, kritik tersebutlah yang membuat daya kritis kita untuk memperbarui metode-metode yang ada gitu loh. Jadi kalau bisa Dr. Rido mungkin di mahasiswanya itu bisa dijadikan skripsi, bahan-bahan skripsi untuk
pengkajian atau perbandingan metode-metode atau algoritma yang lebih luas gitu. Karena kan ini kan di dalam satu pendekatan itu kan cuma 3 atau 4 metode saja. Sementara di luar sana ada ratusan mungkin, ratusan metode. Nah, itu bisa jadikan judul-judul skripsi gitu loh. Dan makanya saya katakan kalau sebenarnya ini kan saintifik. Kalau memang di seberang sana pihaknya Pak Jokowi merasa kami kurang up to date atau algoritma terlalu outdated, terlalu jadul, ayolah jangan dikriminalkan. Maksudnya kita diilmiahkan, bukan dikriminalkan gitu loh. Karena ini mencerdaskan bangsa. Dan saya juga berharap supaya Pak Prabowo Subianto juga memberikan ruang ini pada peneliti, jangan dibungkam Pak gitu. Dan ayolah teman-teman dosen, peneliti ayo kita rembuk di sini dan berikan masukan-masukan. Siapa tahu banyak juga yang salah atau error, misalnya ada kalau dalam teknis itu kan ada variabel ya kan Bang. Nah, variabelmu itu terlalu tinggi misalnya, variabelmu terlalu rendah, terlalu sedang segala macam. Nah, itu kan technicality yang sebenarnya nggak layak untuk dikriminalkan. Karena kan peneliti tidak boleh bohong. Salah boleh, tidak boleh bohong. Oleh karena itu kerjanya harus terbuka. Nah, ini buku terbuka, ada source code-nya. Bisa direkonstruksi atau nanti saya share aja gratis di GitHub atau lainnya ya. Jadi inilah sebenarnya kerja ilmiah yang seharusnya ini kita rembuk sebenarnya di sini. Maksudnya diskusi ilmiah yang alot tetapi tidak saling menyalahkan. Gitu Bang. Jadi sekali lagi terima kasih Dr. Ridho. Kami menunggu juga review-review dari para ahli, peneliti khususnya di bidang AI, di bidang digital image processing supaya opini publik publik ini dipenuhi dengan narasi-narasi yang mencerdaskan, bukan yang mengkriminalkan gitu Bang. Baik. Itu aja Bang. Bang Suryo. Ya. Saya belum menambah pertanyaan baru, tapi kepengen komentar Bang Suryo dari tentang apa yang disampaikan oleh Bang Ridho yang sangat viral. Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi. Saya kaget kemarin ketika juga membaca komentar beliau. Saya ingin langsung kontak, tapi nanti tunggu aja ketemu. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu langsung. Ya. Jadi inilah sebenarnya kami harapkan dari masyarakat ketika memandang sebuah karya ilmiah. Ya, jadi artinya kalau mengkritik silakan dikritik, ya gitu, karena seperti Dr. Rismon tadi sampaikan, ya bisa saja seorang peneliti mungkin ada sesuatu yang kurang up to date atau mungkin ada miss, tapi memang kami itu menulisnya sudah insya Allah sudah benar-benar sesuai dengan apa yang kami pahami dan apa yang kami pelajari, dan kami jelas tidak mungkin bohong gitu loh. Jadi kalau ada silakan, dan inilah yang kemudian kemarin ya yang saya sampaikan adalah kalau memang ada seseorang yang menulis ya, jawabannya juga atau ada yang enggak, sanggahlah juga dengan tulisan. Karya ilmiah disambut karya ilmiah, buku dijawab dengan buku, bukan buku dijawab dengan rompi orange, ya gitu, masuk penjara. Nah kalau kayak gitu ya Republik ini akan kembali ke zaman kegelapan gitu. Apa perasaan Bang Ridho pada itu? Kalau saya sih senyum aja. Ya karena dulu pun ya kalau kita lihat sejarah, ya zaman Kopernikus, ya Galilei itu juga digitukan, ya gitu. Begitu membuat suatu simpulan atau suatu hipotesis waktu itu ya, yang kemudian melawan suara masyarakat, ya kemudian itu dianggap kami itu menodai, menistai agama. Tapi kan alhamdulillah juga, kalau saya tidak berlebihan untuk mengatakan ya Dr. Ridho, bahwa ketika awal kami nulis itu sambutan masyarakat itu awalnya juga masih bertanya-tanya melihat. Alhamdulillahnya sekarang udah mulai bergeser, gitu. Jadi udah mulai banyak yang percaya, gitu. Bukan berarti kami ini menghasut loh ya, karena ya berarti mereka udah mulai waras kalau menurut saya, gitu. Jadi udah mulai mengerti, dan nah itu yang kemudian repot. Masih kemudian dikriminalisasi. Tapi ya makanya tadi Dr. Ridho juga mengatakan kalau inilah kesempatan pertama juga untuk kemudian ada dukungan dari masyarakat, dukungan dari politik ya gitu, dan kemudian itu nanti insya Allah akan membawa persepsi yang sama juga dari masyarakat. Saya kira itu. Terakhir, karena ini podcast pendek saya tadi, Bang Ridho, ini mungkin agak sulit dijawab secara politik ya kan, masyarakat ini kan selama ini kan geram, ada persoalan besar ini kok
kok partai-partai tidak ambil bagian seperti ini. Tahu-tahu Mas Ridho ngomong tentu tidak bermaksud secara partai, tapi apa yang ingin Bang Ridho sampaikan kepada? Ya, enggak, saya berbicara sebagai ketua umum partai. Oh iya. Terus saya tulis Iya. waktu di video Oh, itu iya, iya. ketua umum Iya. partai. Oh, iya. Tapi saya jelaskan latar belakang akademis saya gitu ya. Jadi memang ini sebagai apa juga melawan stigma lah ya, apa terhadap sentimen negatif partai politik di Indonesia. Ini kami hadir dengan apa dengan value, dengan apa tujuan yang jelas, dan kami harapkan itu membawa warna baru lah. Jadi apa yang jenuh-jenuh ya sudah biarkan seperti itu. Tapi ini insya Allah kita tulus, ini memang panggilan kita. Dan tadi juga apa kita sempat ketemu ya ngobrol dalam apa di ruangan tadi, kita ingin mensinkronisasikan apa langkah advokasi apa yang bisa kita lakukan. Ya, itu apa ini kan dalam dunia sains kita mencari kebenaran, ya, tidak menggali kebenaran, tidak mencari-cari pembenaran. Jadi ini semata-mata ini kalau apa sesuatu yang benar ya itu harus kita tegakkan, harus kita perjuangkan. Iya, Itu iya. motivasinya itu. Iya. Insya Allah. Baik, sebenarnya intinya itu yang kami harapkan, semakin ada orang-orang pandai tanda petik itu, dan masyarakat menjadi senang, buat pembelaannya juga makin mantap. Terima kasih. Semoga Ya. persoalan yang ini segera tuntas, Ya. tapi tentunya tidak akan terulang lagi dan Indonesia akan terselamatkan ya, Harus. menjadi negara-negara yang kalau kita keluar negeri supaya tidak malu Nah, temu orang-orang ini Indonesia. Baik, terima kasih Mbak. Oke, Bang, makasih. Oke, Bang, Makasih. makasih. Ya, makasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.